Ya, ya ini perlu juga kita selaku TPP memahami terkait dengan persyaratan pencairan dana desa ini, Kang. Karena saya merasakan sekali di tahun kemarin, baik itu dia pencairan dana tahap kedua dengan tahap ketiga, itu eh, apa namanya pemerintah desa kadang dia tidak mengetahui terkait dengan persyaratan yang penyerapan dengan yang output atau keluaran, capaian keluaran gitu kan. Jadi dia tidak mengetahui ini cara ngitungnya seperti apa, cara melihatnya itu bagaimana gitu kan. Nah, karena pernah eh, di desa dampingan saya itu yang penyerapan itu tidak diisi di dalam PMK-nya itu gitu loh, Kang. Nah, ini kan menjadi dasar dalam penilaian atau pemantauan bagi kabupaten ataupun bagi pemerintah pusat terkait dengan penyerapan dengan output capaian itu adalah yang dilaporkan di sistem keuangan desa atau Siskudes itu yang output dana desa. Ya, Jadi di menu ya, menu data ya entry-nya menu itu. ya menu data entry output dana desa itu kan. Jadi pemerintah desa itu dalam sistem pengelolaan keuangan ada dua kerja yang dia lakukan pengentrian data. Yang pertama itu adalah melaporkan SPP yang dia tarik dalam bentuk Ya, SPJ. Nah, yang kedua itu dia melaporkan dana desa yang ditarik berdasarkan dari SPP yang diajukan kemarin gitu kan. Nah, ini kadang pemerintah desa itu tidak mengisi, dia sudah melakukan entry data SPJ, tetapi output dana desanya ini tidak lalai, lupa dia mengisi, Kang. Jadi sehingga di saat sudah masuk untuk pencairan dana tahap kedua atau dana tahap ketiga tahun kemarin itu, mereka kewalahan kok penyerapannya masih kecil katanya kan. Nah, setelah ya, dilihat ternyata yang data entry untuk penyerapan dana desa itu tidak diisi sehingga tidak terdetek lah atau tidak terbacalah itu besaran penyerapan dana desanya, kemudian tidak terbacalah itu dia output keluaran dana desanya. Nah, di tahun 2024 besok ini dia dana desa yang untuk syarat pencairan dana tahap kedua itu cuma 60%, Kang. 60% untuk penyerapan. Kemudian yang outputnya itu dia 40%. Artinya apa? Kalau di tahun 2023 kita kan eh, berapa 50%. Kemudian yang output 35% kalau tidak salah, Kang. Yang untuk syarat tahap kedua. Kalau untuk tahap ketiga kemarin itu kan 90% dengan 75%. Nah, di tahun 2024 ini cuma 60 dan 40. Nah, ini perlu juga kita cermati terkait dengan syarat eh, apa namanya? Syarat pengajuan dana desa yang di tahap dari tahap bentuk tahap kedua. Jadi dia cukup 60%. Kalau seandainya tadi kan kita bagi desa yang mandiri atau desa mandiri kan 60, 40. ya, Masuk dana desa itu 60%. Artinya dari 60% misalkan dia dana desa itu 1 miliar atau dana desa itu 1 miliar, kemudian masuk 60% berarti 600 juta. Dari 600 juta itu 60%-nya paling rendah itu sudah diserap. 60% dari 600 juta itu sudah di atau 360 juta, Kang. Kisaran 360 juta itu sudah diserap oleh desa, eh, apa namanya sudah ditarik dan kemudian 40%-nya itu sudah di SPJ-kan. Nah, itu dia maksud maksud dari 60-40. Jadi misalkan kita tadi dana desa kita itu 1 miliar, kemudian masuk 60%, berarti 600 juta untuk desa mandiri. Nah, dari 600 juta itu 60%-nya sudah diserap atau sudah ditarik dari rekening. 60% dari 600 juta atau dari dana tahap 1. Nah, kemudian dari dana tahap 1 yang ditarik itu 40%-nya itu sudah di SPJ-kan. Nah,
Ini makna dalam perhitungannya ini perlu kita cermati gitu kan. Nah, terkait dengan persyaratan. Nah, jadi di dalam 145 ini Kang, atau di PMK 145 itu dia bercerita terkait dengan alokasi pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya.